Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizi dengan NIM 931212819 yang akan menjelaskan materi kelompok 5 tentang pedoman bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab A, yaitu latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum memberi perlindungan terhadap hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada 3 latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, antara lain: 1. Jaminan negara terhadap konstitusional serta orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Yang kedua, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Lanjut ke poin B, yaitu tujuan bantuan hukum. Menurut pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: 1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, poin C, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pasal 1 dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Hak dari penerima bantuan hukum adalah mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lanjut ke poin D, persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 5 dijelaskan bahwa standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan. Sehingga untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Lanjut ke poin E, yaitu jenis bantuan hukum. Dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum-hukum, dengan mengamanatkan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara program bantuan hukum. Satu, pemberian bantuan hukum secara litigasi. Pasal 13 PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan
Tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus. Pemberian bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum yang mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara pidana yang tahap penyelidikan. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpin dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan fakultas harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat, sedangkan dari mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum secara hukum acara dan pelatihan paralegal. Pemberi bantuan hukum secara litigasi dapat dilakukan dengan cara A. Pendampingan atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan dan penuntutan. Yang kedua, B. Pendampingan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan. Yang C. Pendampingan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara. Bantuan hukum litigasi meliputi bantuan hukum untuk perkara 1 pidana. Pemberian bantuan hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan upaya hukum. Bantuan hukum tersebut meliputi A. Membuat surat kuasa, B. Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan, C. Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, D. Membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerimaan bantuan hukum. Yang kedua, perdata. Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas penggugat dan tergugat. Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat meliputi A. Membuat surat kuasa, B. Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum, C. Membuat surat gugatan, D. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang pengadilan. Yang ketiga, tata usaha negara atau yang disingkat TUN. Bantuan hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi A. Membuat surat kuasa, B. Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum, C. Memeriksa keseluruhan kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan. Yang kedua, bantuan hukum non litigasi. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi terciptanya masyarakat cerdas hukum dengan tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara, khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum, dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, dan beberapa kegiatan lainnya demi terwujudnya masyarakat yang kekeluargaan tanpa harus selalu ke pengadilan. Dalam tujuan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut terdapat beberapa fokus perhatian, baik secara substansi maupun teknis penyelenggaraan. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Dalam lingkup pemberian bantuan hukum yang telah lulus kualifikasi dan akreditasi pasal 16 PP nomor 42 tahun 2013, yaitu A. Advokat menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 pasal 1 angka 1 advokat, orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Untuk dapat memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi syarat. Yang pertama, terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Yang kedua, tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk. Yang ketiga, tidak sedang menjalankan hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal yang dibuktikan dengan
surat pernyataan dari pemberi bantuan hukum. Yang kedua, paralega. Paralega adalah pembantu pengacara yang berpraktek dan melayani klien dalam masalah hukum. Pemberian bantuan hukum secara non-litigasi meliputi kegiatan A. Penyuluhan B. konsultasi hukum, C. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non-elektronik. Yang ketiga, D. pelatihan hukum, E. mediasi, F. negosiasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang